interview dengan anak SD, tapi ternyata mereka menjawabnya dengan, oh aku suka jeruk, aku suka ayamnya, aku suka nasinya. Tapi kayaknya nggak ada emosi yang menunjukkan, oh apa emang makanannya seenak itu kah? Lihat makanan-makanan itu kayaknya jauh dari kata layak. Yang paling lucu adalah ketika anak-anak SD itu ditanyain gitu ya, diminta review gimana makanannya, mereka nggak akan jawab dengan jujur. Apa yang paling kalian suka? Jeruk lah. Ayamnya nggak ada rasanya, porsinya kurang. Ya ampun, kan ini ya, maksudnya kayak bahkan kemarin itu udah ada anak SMP yang klarifikasi soal makan bergizi. Jadi dia komentar makanannya tuh memang sangat jauh dari kata layak, dan tiba-tiba di bawahnya udah ada video klarifikasinya. Kira-kira siapa yang minta video klarifikasi? Ini pertama aku untuk refleksi di sini, jadi mungkin ada banyak hal yang belum bisa aku sampaikan dengan baik, masih dalam proses belajar juga. Dan ini kamisan aku yang kedua, jadi ya masih dalam proses belajar. Oke, pertama mungkin hidup korban, jangan diam. Hidup korban, jangan diam. Oke, kalau dari aku mungkin mau membawa refleksi dengan salah satu program pemerintah baru yang minggu ini mungkin teman-teman lihat ramai di media sosial. Makan siang gratis yang akhirnya oleh pemerintah mulai diimplementasikan ke SD-SD, dan ya mungkin kita lihat banyak ada review, banyak reaksi dari masyarakat tentang program tersebut. Tapi jadi hal yang menarik di sini adalah mungkin teman-teman juga pernah buka salah satu mungkin di media sosial tentang gimana banyak teman-teman dan adik-adik kita di SD yang mereka tuh nggak berani untuk memberikan review, memberikan publikasi akan gimana sih sebenarnya implementasi makan gratis di sekolah mereka. Pernah nggak teman-teman lihat kayak gitu? Sebenarnya tuh itu jadi pertanyaan sendiri buat aku. Kenapa? Karena setiap implementasi kebijakan atau misalnya suatu regulasi atau apapun itu kan harusnya hadir untuk masyarakat, dan kemudian akan ada evaluasi dari masyarakat ketika itu untuk melihat apakah parameter itu terpenuhi untuk kebutuhan masyarakat atau tidak. Tapi lucunya di sini esensi untuk masyarakat memberikan saran dan evaluasi itu terbatas. Misal kita lihat di salah satu publikasi oleh media berita, misalnya ketika interview dengan anak SD, tapi ternyata mereka menjawabnya dengan, oh aku suka jeruk, aku suka ayamnya, aku suka nasinya. Tapi kayaknya nggak ada emosi yang menunjukkan, oh apa emang makanannya seenak itu kah? Atau emang implementasinya sebagus itu kah? Jadi kita sebagai masyarakat yang mungkin membuka media sosial tuh justru terperangkap tentang pertanyaan, sebenarnya program ini tuh esensinya untuk siapa sih? Sebenarnya hal-hal yang untuk diberikan masyarakat tuh sebenarnya untuk kebutuhan orang-orang pemangku kepentingan atau sebenarnya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Mungkin itu yang jadi keresahan kita bersama, karena ketika kita buka media sosial, entah satu, banyak teman-teman yang tidak bisa memberikan kebebasan berekspresi mereka dengan baik, atau mungkin kita justru terjebak gitu loh oleh berbagai diskursus yang itu sebenarnya tidak membahas kebutuhan masyarakat, tapi ada pembawaan kepentingan mungkin oleh para, ya kita sebut buzzer, dan segala orang-orang stakeholders yang tujuannya untuk membenturkan kepentingan, membawa konflik horizontal di antara masyarakat, dan justru mengancam persatuan di negara kita sendiri. Mungkin itu refleksi dari aku. Thank you. Terima kasih banyak Lutfi. Menarik lagi, berbicara soal program yang baru-baru aja dijalankan ya di minggu ini ya. Makan bergizi katanya makan bergizi. Tapi kalau teman-teman lihat mungkin ya sekarang udah rame. Kemarin aku lihat di hari pertama itu yang paling rame adalah di X ya. Itu jauh dari kata layak kalau aku menilai ya. Melihat makanan-makanan itu kayak jauh dari kata layak gitu. Pura-pura, betul. Dan iya benar, yang paling lucu adalah ketika anak-anak SD itu ditanyain gitu ya, diminta review gimana makanannya, mereka nggak akan jawab dengan jujur. Apa yang paling kalian suka? Jeruk lah. Ayamnya nggak ada rasanya, porsinya kurang. Ya ampun, kan ini ya, maksudnya kayak bahkan kemarin itu udah ada anak SMP yang klarifikasi soal makan bergizi. Jadi dia komentar makanannya tuh memang sangat jauh dari kata layak, dan tiba-tiba di bawahnya udah ada video klarifikasinya. Kira-kira siapa yang minta video klarifikasi itu dibikin ya? Kayak mungkin dia terlalu menjelekkan
isi dari makan bergizi itu kali ya teman-teman ya. Jadi dia sampai bikin video kodifikasi itu tadi. Betul juga tadi yang disampaikan oleh Lutfi, kayaknya sebenarnya ini program untuk siapa gitu ya. Sebenarnya esensinya apa gitu. Kalau untuk makan bergizi kayaknya kalau dilihat dari sekarang ya, foto-foto makanannya tuh jauh dari kata layak gitu ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi hidup korban, jangan diam.